Jadi kawan-kawan harus tahu modelnya. Dan untuk mengetahui model mana yang harus kita terapkan, maka lihat dalam soal-soal. Jadi kawan-kawan ketika nanti menjawab soal papikostik ini, jangan langsung dijawab. Mungkin soal yang pertama baca dulu, soal kedua lihat modelnya dulu secara cepat. Jangan pula lama-lama. Apakah ini berulang-ulang atau tidak? Jika tidak berulang-ulang, maka model pertama terapkan. Jika berulang-ulang, maka model kedua konsistensi. Tapi secara cepat, karena nanti takutnya habis waktu. Pertanyaan ketujuh. Saya senang mendengarkan diskusi tim daripada mengeluarkan ide-ide. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Ini pernyataan negatif. Jadi maka pilihlah paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Karena saya senang mendengarkan diskusi tim daripada mengeluarkan ide-ide. Berarti kan ketika kita rapat, kita tidak mau mengeluarkan ide-ide. Dan menurut saya ini adalah negatif. Pertanyaan ke-8. Saya tetap santai dan fokus ketika berada dalam tekanan. Jelas ini adalah positif. Nah, maka pilihlah paling positif. Pertanyaan ke-9. Saya senang bekerja daripada menghabiskan waktu main game. Jelas, ini juga positif. Maka pilihlah paling positif, yaitu sangat sesuai. Pertanyaan ke-10. Saya tidak suka didebat oleh tim dengan terang-terangan. Nah, ini menurut saya negatif. Karena dalam diskusi tidak masalah kalau kita didebat dengan terang-terangan. Namanya juga diskusi bersama tim. Oleh sebab itu, ini adalah pernyataan yang negatif. Maka pilihlah paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Pertanyaan ke-11. Saya selalu berusaha mengeluarkan ide-ide meskipun itu tampak konyol. Nah, kira-kira apa ini? Bagi saya ini adalah pernyataan negatif. Jangan gara-gara karena kita ingin tampak memberikan kontribusi lalu kita mengeluarkan ide-ide konyol. Ide-ide tidak diterima itu tidak masalah, tapi ide-ide konyol misalnya yang tidak relevan, maka menurut saya ini adalah pernyataan negatif. Inilah paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Tapi kalau kita ragu-ragu, nah kawan-kawan terserah. Kalau misalnya ragu, silahkan saja, tidak mesti sangat tidak sesuai ataupun sangat sesuai. Boleh saja tidak sesuai atau sesuai. Tapi setiap pilihan itu memiliki nilainya masing-masing. Kalau tidak sesuai kita jawab, kalau benar maka nilainya tidaklah lebih tinggi kalau kita menjawab sangat tidak sesuai ataupun sangat sesuai jika benar. Nah, itu ada resikonya. Pertanyaan ke-12. Saat bekerja, saya tidak mau diganggu oleh siapapun. Saat bekerja, saya tidak mau diganggu oleh siapapun. Ini bagi saya adalah negatif. Karena bagaimanapun ketika saat kita bekerja, pasti ada saja terkadang yang mengganggu kita. Urusan-urusan yang lebih penting ataupun urusan remeh-temeh yang tidak bisa kita hindarkan. Maka pernyataan ini adalah pernyataan negatif. Dan kawan-kawan yakin, maka pilihlah jawaban paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Pertanyaan ke-13. Saya cemas ketika pekerjaan saya tidak tercapai. Nah, ini bagi saya adalah negatif. Cemas itu tidak perlu. Maka pilihlah yang paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Tidak perlu, kalaupun tidak tercapai pekerjaan kita, tidak perlu kita cemas. Yang terpenting, kita terus menyelesaikan pekerjaan kita. Kecemasan-kecemasan terkadang malah membuat kita tidak produktif. Jadi hindarin kecemasan-kecemasan. Pertanyaan yang ke-14. Saya pasrah ketika laporan saya tidak diterima atasan. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, ini jelas bagi saya adalah pernyataan negatif. Kita ketika laporan kita tidak diterima atasan, kita tidak boleh pasrah.
maka kita harus, jika ada masukan-masukan, kita ulangin lagi, kita buat laporan yang terbaik. Masalah diterima atau tidaknya, yang terpenting kan kita membuat laporan dengan prosedur yang benar, dengan ketepatan, dengan akuntabel, dengan transparansi. Maka kalau toh akhirnya tidak diterima, berarti kan ada perbaikan-perbaikan. Nah, jadi tidak perlu pasrah. Pertanyaan ke-15. Saya senang membantu pekerjaan teman, meski pekerjaan saya belum selesai. Sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Bagi saya, membantu orang itu boleh, bahkan itu dianjurkan. Tapi lihat juga, jangan pula kita membantu orang waktu kita habis membantu teman di kantor, malah pekerjaan kita yang menjadi tugas kita malah terbengkalai. Nah, ini kan tidak benar juga. Selesaikan pekerjaan kita, kemudian bantu kawan-kawan yang membutuhkan bantuan. Nah, jadi ada prioritasnya, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jelaslah tugas kita, siapkan tugas kita masing-masing, benarkan. Nah, kemudian jika kawan-kawan yang lain meminta bantuan, silahkan dibantu. Tapi ingat, jangan sampai kita membantu orang, kita lupa waktu, malah pekerjaan kita sia-siakan. Nah, ini malah menjadi kebalikan jadinya. Maka ini adalah pernyataan yang negatif. Maka pilihlah paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Oke kawan-kawan, kita cukupkan untuk pertanyaan-pertanyaan pada sesi video kali ini. Dan tentunya kita akan lanjutkan pada video berikut-berikutnya. Kalau dalam video yang pertama dan yang kedua itu tentang komitmen kerja, maka dalam video berikutnya kita akan ulas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar radikalisme. Dan mudah-mudahan kawan-kawan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, tetap semangat semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sukses. Simak terus video-video kita. Mudah-mudahan dapat membantu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.